Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osama Muhammad Madani dari Program Studi Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Dakwah Komunikasi kelas 1B. Nah, baik, di sini saya akan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh eh, Pak Ang Ridwan selaku dosen program studi ini pengantar studi Islam. Nah, jadi tugasnya itu untuk mereview dari sebuah video yang dimana videonya berjudul Anak Muda Naik Haji. Oke, yang mana di dalam video itu kurang lebih berdurasi 1 jam 15 menit kalau nggak salah ya. Oke, baik, di sini saya akan melaksanakan tugasnya yaitu untuk mereview video tersebut. Oke, baik. Jadi dalam video tersebut terdapat banyak banget pesan ataupun penjelasan dari Pak Ridwan ini seputar haji dan umroh, yang mana dari mulai pengertian atau haji dan umroh dan juga perbedaannya, dan juga soal persoalan-persoalan tips and trick uh, untuk haji dan umroh di usia muda ya, di usia muda. Uh, dan juga masih banyak hal lainnya yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Baik, jadi di dalam video tersebut saya mendapat beberapa catatan karena sebenarnya saya nulis di buku juga beberapa catatan. Oke, baik, saya akan mereview ya dari apa yang saya telah dapatkan dari video tersebut yang telah dijelaskan oleh Pak Ridwan. Oke, baik, yang pertama itu adalah hukum haji, yaitu seperti yang kalian tahu ya, pasti pada tahu kan, hukum haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Nah, menurut Pak Ridwan, semua itu pasti mampu kalau ada usaha. Nah, seperti itu. Nah, adapun hukum ibadah umroh yaitu adalah sunnah. Oke, sunnah. Nah, yang kedua ada pembahasan seputar batas usia haji. Oke, batas usia haji menurut Pak Ridwan itu ada 2 dalam video tersebut. Ada 2 klasifikasi ya, ada 2. Yang pertama itu adalah secara syariat, yang kedua yaitu secara administratif. Nah, dalam secara syariat atau dalam Islam itu sebenarnya batasan usia udah bisa haji itu umur 8 sampai 9 tahun tuh udah bisa haji gitu, ibadah haji. Ya patokannya inilah akil balik ya. Nah, adapun dalam yang satunya lagi administratif, yaitu kenegaraan lah. Nah, gara-gara ini kan di Indonesia ini kan termasuk juga negara muslim terbesar gitu kan. Nah, jadi dan gak hanya di Indonesia, jadi haji itu setiap negara pasti mempunyai kuotanya, dan kebetulan Indonesia juga memiliki kuota, dan kalau nggak salah itu kuotanya 1 juta gitu setiap tahun, yang mana kan pendaftar haji itu lebih dari 1 juta lebih gitu kan. Nah, oleh karena itu di Indonesia ditetapkan yang namanya kloterisasi, yang mana nanti kayak antrian. Jadi misalkan kurang lebih yang saya dapatkan dari video itu, kurang lebih antrian ibadah haji di Indonesia, yaitu setiap daerah itu beda-beda gitu, variatif. Nah, saking variatifnya, bahkan ada yang antrinya itu dari misalkan dari 15 tahun antriannya, 15 tahun sampai ada yang 40 tahun bahkan gitu. Misalkan bayangkan kalau yang 40 tahun gitu ya, saya daftar haji misalkan nanti di usia 20 tahun depan, misalkan 20 tahun daftar, saya naik hajinya pada umur 60 tahun. Bayangkan, pada 60 tahun. Tua gitu kan. Kalau tua itu, kalau kata Pang itu usia resting. Apa sih? Iya, resting. Resiko tinggi. Nah, resting. Kata Pang tuh resting, resiko tinggi. Nah, oleh karena itu video ini dibuatkan anak muda naik haji itu untuk memotivasi atau memberikan tips and trick supaya kita sebagai anak muda itu bisa berangkat haji dan umroh di usia muda. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, yang kedua ada
ada ini eh nah, bagaimana ketika kita sebelum haji kita wafat. Nah, bagaimana tuh, kata Pak Ridwan itu menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kita udah punya bekal gitu ya, harta hingga kita bisa berangkat haji, namun kita tidak berangkat haji, nah lalu kita wafat tuh, maka pilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Bayangkan, Masya Allah. Jadi ketika kita sudah memiliki harta nih, kecukupan ya untuk berangkat haji dan umroh, segerakan gitu. Terutama haji itu kan wajib hukumnya gitu bagi yang mampu. Karena itu kalau udah ada rezeki, udah ada istilahnya, inilah harta yang bisa kita lakukan atau daftar untuk berangkat haji, ya langsung aja daftar gitu, karena ini hukumnya wajib gitu. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu ada ini, kenapa sih nggak dianjurkan gitu kan? Bukan nggak dianjurkan, sebenarnya boleh aja, tapi nggak dianjurkan untuk ibadah haji dan umroh di usia tua. Oleh karena itu kita harus segera mungkin di usia muda kita mendaftarkan haji ya, melaksanakan ibadah haji. Kenapa gitu? Alasannya kenapa? Oke, dalam video tersebut saya mendapat sebuah inti, yaitu beberapa alasan, itu karena ibadah haji itu butuh fisik yang prima. Oke, yang itu yang pertama. Oke, yang kedua yaitu iklim di Haromain ya, di tanah suci itu tidak bersahabat. Nah, bahkan kata Pak Ridwan saat ibadah gitu ke sana ya, nggak tahu haji nggak tahu umroh tadi tuh Pak, itu tuh nyampe 50 derajat. Bayangkan, panas banget 50 derajat. Bayangin udara di sana 50 derajat. Bayangin kalau udah tua gitu, 70 tahun 60 tahun gitu kan, kesana itu sungguh berat gitu. Oke. Nah, yang ketiga yaitu kan seperti ada rukun di ibadah haji itu, ada kayak sa'i gitu kan, pelaksanaannya gitu, wukuf di Arafah, di Muzdalifah, itu cukup berat gitu untuk usia yang tua, karena emang sa'i, bayangin sa'i itu berapa kilo gitu kan, totalin dari lari Bukit Safa Marwah itu kalau ditotalin berapa kilo gitu, banyak gitu. Bayangin kalau udah tua gitu, 70 tahun gitu kan, ini emang suka tidak dianjurkan gitu kan. Oke, lanjut ke apa yang harus dilakukan agar kita bisa haji di usia muda. Nah, menurut Pak Ridwan yang disampaikan di dalam video tersebut, yaitu ada apa yang harus dilakukan agar kita bisa naik haji di usia muda. Nah, rumusnya ada 2 U. Rumusnya ada 2 U menurut Pak Ridwan, yaitu usoli dan usaha. Nah, apa itu usoli? Usoli itu ya sholat, doa, mendekatkan diri kepada Allah, membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mempermudahkan segala urusannya supaya dicepatkan haji dan umroh gitu. Yang kedua yaitu usaha. Terus ada lagi nih dari Pak Ridwan tuh, apa bedanya haji dan umroh. Nah, yang pertama, haji itu kalau haji itu di dalam bulan-bulan tertentu, yaitu Syawal, Zulhijjah, dan Zulqa'dah. Adapun umroh itu selain di luar bulan itulah. Jadi bebas mau di bulan apa selain di luar bulan itu. Nah, dalam hukum juga haji kan udah jelas di awal tadi saya sampaikan, itu umroh wajib dan umroh itu sunnah. Nah, ada pun yang terakhir nih, keutamaan haji dan umroh, yaitu jamaah haji dan umroh adalah tamu istimewa Allah. Bayangkan, kita itu menjadi tamu istimewa Allah. Masya Allah. Baik, karena baterainya sudah mau habis, takut nanti ini. Saya akhiri di sini ya. Maaf atas segala kekurangannya dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.